Saya tidak membenarkan sebuah aborsi karena telah menghilangkan sebuah nyawa. Jadi jangan lakukan aborsi. Alasan kehamilan di luar nikah mendominasi. Tujuan mereka yang menggugurkan kandungannya sehingga demi menutupi aib gentayangan. Seringkali adalah arwah korban pembunuhan karena dalam kematiannya menyimpan dendam dan tetap ingin bisa membalaskan dendamnya. Begitupun dengan arwah bayi yang digugurkan. Biasanya mereka kerap susah dipindahkan karena akan selalu mengikuti kemana ibunya pergi. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita tentang bayi aborsi. Bayi aborsi yang menjadi gentayangan mengikuti kemanapun ibunya pergi. Jadi bagi teman-teman semua, jangan melakukan aborsi. Arwah bayi aborsi senantiasa akan selalu mengikuti sang ibu selamanya. Kebanyakan orang yang hidup di dunia ini tidak luput dari masalah atau mengalami banyak masalah. Maka dari itu kita harus cerdas dan tepat solusinya untuk bisa menyelesaikan masalah. Apalagi di zaman modern seperti sekarang, banyak kaum wanita yang memiliki masalah dengan kehamilan. Dan biasanya kehamilan di luar pernikahan. Dan biasanya lelakinya tidak mau bertanggung jawab, hanya mau enaknya saja. Tetapi tetap saja saya tidak membenarkan sebuah aborsi karena telah menghilangkan sebuah nyawa. Jadi jangan lakukan aborsi apapun alasannya. Aborsi kerap dijadikan pilihan bagi sebagian kaum wanita yang mengalami masalah dalam kehamilannya. Namun sayangnya banyak di antara pelaku aborsi yang seperti tidak lagi peduli dengan nasib janin yang digugurkannya. Ada yang meninggalkannya begitu saja di rumah sakit, tapi banyak juga yang membuangnya begitu saja, terutama mereka yang melakukan aborsi karena hamil di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Sepintas hal seperti ini memang bukan sesuatu yang harus dipikirkan secara serius, terutama bagi mereka yang memang tidak menghendaki kehamilan itu sendiri. Apalagi sosok janin yang digugurkan seringkali juga masih belum berwujud sempurna sehingga tidak ada lagi beban mental saat membuang bayinya begitu saja. Namun bagi yang paham perilaku membuang begitu saja janin aborsi
bisa mendatangkan masalah tersendiri bagi para pelakunya. Sebab meski janin itu belum terbentuk sempurna, bayi-bayi itu sejatinya sudah bernyawa. Apalagi yang sudah berusia lebih dari 4 bulan. Sehingga arwahnya akan gentayangan seperti halnya korban pembunuhan, yang lantas akan bisa mengganggu pelakunya. Dalam hal ini yaitu ibunya. Arwah ini akan berubah menjadi bajang, yang sesungguhnya merupakan arwah terlantar. Sebab umumnya mereka tidak mendapat perhatian dari orang tua yang membuangnya. Karena itu biasanya dia akan menghantui orang tuanya, sehingga di kehidupan orang tuanya tidak akan bisa tenang. Dengan sebuah ritual khusus, arwah-arwah bayi bajang itu lantas kerap dimanfaatkan untuk tujuan negatif oleh orang-orang tertentu, misalnya untuk praktek pesugihan tuyul. Sebab makhluk-makhluk tuyul itu sejatinya berasal dari arwah bayi-bayi yang digugurkan dan tidak dirawat oleh orang tuanya. Tuyul itu pada dasarnya berasal dari arwah bayi yang digugurkan. Makanya kemudian dia selalu minta disusui oleh orang yang memilikinya sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya. Namun demikian, tidak semua bayi bajang akan mengganggu apabila si ibu yang membuang bayi yang digugurkannya selalu senantiasa rutin memberi perhatian pada arwah bayinya. Maka dia justru bisa menjadi penolong untuk ibunya. Hal ini bisa terjadi pada mereka yang menguburkan jasad bayinya dengan baik-baik, serta senantiasa mengirim doa dan menabur bunga ke makamnya. Kiriman doa dan bunga akan menenangkan arwah si bayi tersebut, sehingga dia tidak menjadi liar dan tidak akan mengganggu siapapun. Selain itu, arwah bayi tersebut biasanya akan senantiasa mendampingi sang ibu, sehingga bisa memberikan perlindungan tersendiri bila suatu saat sang ibu terancam bahaya. Hanya saja hal seperti ini jarang terjadi, mengingat pada umumnya janin yang digugurkan seringkali dibuang begitu saja karena dianggap sebagai aib. Sebab dari sekian banyak praktek pengguguran kandungan yang ada di masyarakat, alasan kehamilan di luar nikah mendominasi. Tujuan mereka yang menggugurkan kandungannya sehingga demi menutupi aib. Jasad janin tersebut biasanya dibuang begitu saja atau dikubur sembarangan tanpa didoakan terlebih dahulu atau diberi bunga. Maka dari itu, untuk menenangkan arwah-arwah penasaran dan bayi bajang harus melakukan ritual khusus yang bertujuan agar supaya arwah-arwah tidak sampai mengganggu dan mencelakakan manusia, dan arwah tersebut
bisa beristirahat dengan tenang, tidak menjadi gentayangan penasaran. Namun ada juga yang memilih tetap gentayangan. Seringkali adalah arwah korban pembunuhan, karena dalam kematiannya menyimpan dendam dan tetap ingin bisa membalaskan dendamnya. Begitupun dengan arwah bayi yang digugurkan. Biasanya mereka kerap susah dipindahkan karena akan selalu mengikuti kemana ibunya pergi. Dan tak jarang karena sakit hati, dia akan mencelakakan ibunya sendiri agar bisa bersatu dengannya di alam gaib. Demikian kisah bayi aborsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengar cerita saya. Bantu subscribe, like, komen, dan share. Salam misteri dua dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.